Hari ini saya berwisata pusaka lagi, tepatnya di daerah BTP, di rumah salah satu sahabat saya. Beliau juga adalah penggemar pusaka. Beliau bernama Hafid dan lebih akrab kita sapa dengan Deng Hapi. Halo guys. Ya, tampak di sini Deng Hapi telah mengeluarkan koleksinya. Jumlahnya banyak ya, dan terdiri dari beberapa jenis. Ada Badi Makassar, ada juga Kris, ada Kawali Ugi juga. Nah, ada yang unik dan juga seru. Salah satu dari koleksi Deng Hapi ini ada yang berhasil dipulangkan dari Belanda. Jadi Badi ini cukup lama berada di Belanda dan Deng Hapi berhasil membawanya kembali ke tanah air. Oke, mungkin bisa diperlihatkan Deng, yang mana yang dari Belanda ini? Barangkali yang dimaksud dari Den Haidir yang kami peroleh dari Belanda, sebenarnya sih kami perolehnya pun bukan melalui eBay atau apa, tapi sama dengan pemaharan biasanya. Oh iya. Kebetulan ada Mr. Aris, orang Belanda itu ya sempat terhubung melalui Sosial media. Oh, jadi ketemu sellernya ini, pemilik sebelumnya, lewat sosial media. Iya. Waktu itu saya kontak email dan kebetulan beliau berkenan untuk memberikan nomor HP-nya dan kita bisa kontak Komunikasi. Iya. Oh, jadi dia Mister itu kolektor juga atau bagaimana ceritanya? Iya, seperti itu. Seperti itu. Waktu itu sempat tahu ada berapa bila yang dikoleksi oleh Mister itu? Yang setahu saya sih dia mengoleksi banyak pusaka Indonesia, nggak semua dari Sulawesi tapi dari beberapa daerah di Indonesia. Oh, dari Indonesia. Dia punya. Oke. Melihat dari luar, ini kayaknya tampilan Kawali Ugi khas daerah mana, Deng? Dengan penghulu kulu-kulu ya mungkin bisa kita identifikasi kalau kulu-kulu dari daerah Sidrap ya. Sidrap. Umumnya dari Sidrap. Umumnya dari Sidrap, kulu-kulu seperti ini. Ini jenis Kawali Ugi ya, laca-laca Ugi. Boleh kita buka Ya, bilahnya. kita bilahnya. Oh, Malela, Deng ya. Malela dengan ketandaan beberapa pijak. Iya. Ya, di sini ada yang unik saya lihat. Jadi dia bahan baja tunggal, Malela, dan memiliki serat-serat, serabut. Dan yang spesial di sini ada ketandaan seperti pijatan jari. Entah ini memang alamiah atau memang faktor dari ciri khas atau tanda yang dijejakkan oleh panrenya dengan cara memijat besi ini. Kelihatan di sini mungkin ini. Yang belang-belang ini. Yang belang-belang ini. Bisa lihat sebelahnya, Deng? Ya. 2, 3, 4, 5. Ya, ini kalau sebetulnya dilihat langsung dia lebih jelas. Panjangnya ya kurang lebih 18-19 cm kayaknya. Bilanya Tipis ketebalan tipis dan ringan. Aksesoris tabu-tabu perak saya lihat, Deng. perak polos ya. Ini sudah berapa lama dimiliki, Deng, ini? Pas masih di Surabaya. Surabaya. 3 tahun, 4 tahun lalu ya? 3 tahun 4 tahun lalu. Oke, mantap. Kita lanjut lagi ke koleksi yang selanjutnya. Ya, kita lanjut melihat beberapa koleksi Deng Hapi. Saya mulai dari yang satu ini. Jenisnya Badi Makassar, Badi Lopo Batang. Kalau melihat fisik, permukaan penghulunya ini, gagangnya, dia mengkilap, pori-porinya sudah sangat halus. Tapi di sisi sini dia buram. Ini menandakan dia sering diselip di pinggang pada waktunya dulu ya, pada masanya. Sehingga ini lembab, sering bersentuhan dengan kulit dan terkena keringat.
Sumpahnya perak, panggulunya santigi, banuannya campaga. Kita lihat isinya. Ya, tampak khas bahan Badi Makassar. Ada bunga garam, kemudian ada campuran material lain berwarna keabu-abuan, dan memiliki baja yang memiliki warna cukup tegas kehitaman. Ujung juga sangat runcing. Untuk ketebalan seperti ini bisa kita katakan ketebalan standar. Dan uniknya di bagian sini ya terdapat urat talasa yang muncul dari dari dalam bahan ketika dia ditempa dan mendapat titik suhu yang pas sehingga bahan seperti itu bisa keluar. Untuk ukuran ini ukuran ideal ya, tidak terlalu kecil, tidak terlalu pendek, dan juga tidak terlalu panjang. Kemudian kita lanjut lagi dengan Badi Makassar yang satu ini. Ini memiliki perhiasan, aksesoris. Ini ada isinya apa ini, Deng? Aksesoris saja atau memang ada maknanya? Ada sesuatu di dalamnya. Oh, ada sesuatu di dalamnya. Oke. Dan mungkin sesuatu itu tidak bisa kita sebutkan di sini. Panggulunya sepertinya dari kayu campaga. Sudah sangat tua, jadi warnanya sudah coklat, hampir cenderung ke hitam ya. Mungkin kalau Banuang sudah penggantian ini, Dik. Sudah kedua atau keberapa mungkin. Pastinya karena Banuang yang lama sudah hancur, karena kita ketahui daya tahan kayu dibanding besi tentunya lebih awet besinya. Jadi besinya bisa saja tetap, kayunya yang berganti-ganti, panggulu dan Banuangnya. Kita lihat isinya. Wah, materialnya mantap ini. Ya. Di sini memiliki material, ada kandungan bunga garam halus yang sangat halus kecil dan menyala keperakan terang. Di sisi lain dia juga memiliki lipatan yang nampak pada punggung. Kemudian di sini ada juga bulang-bulang kecil, dan di sini ukuran ini biasa disebut si sape atau setelunjuk. Untuk ini panggulunya sepertinya masih orisinil, yang sudah diganti Banuang dan sumpahnya. Kita lanjut lagi. Nah, ini masih dengan ukuran si sape. Identifikasi dari luar, panggulu kayu langoting, kemudian Banuang tetap menggunakan campaga atau cenrana, sumpah perak. Ini sepertinya sudah penggantian keberapa, bukan orisinil pertamanya lagi. Kita lihat isinya. Ini perasaan saya sepertinya isinya ini sangat bagus ini. Wow, keren. Ya, jelas ya. Nah, di sini pamornya dato-dato, memiliki urat-urat talasa juga, kemudian memiliki ketandaan. Dalam ketandaannya ini ada urat talasanya juga. Dato-datonya juga cantik. Ini menggambarkan dia melalui proses banyak susunan dan lipatan pada saat ditempa bahan pamornya. Ya, sebelah kirinya pun tidak kalah cantiknya. Nampak jelas pamor dato-datonya abstrak, terdiri dari banyak lengkungan, garis, motif, gambar. Nah, di sini juga ada urat talasa, dan di bagian bawah dekat leher menuju ke perut. Baja tergolong masih utuh, lacak juga masih tegas, tidak ada yang lari. Kemudian punggung berpamor, jadi bukan punggung baja yang naik sampai ke atas punggung. Jadi pamor ini
full menutupi dari bagian bawah ke atas, dan di bagian bawahnya ini paling bawahnya adalah baja yang menjadi sisi tajamnya. Kita lanjut lagi. Di antara semua badik Makassar yang ada di sini, sepertinya ini yang paling imut, paling kecil. Tapi jangan salah, ya. Nah, ini sepertinya masih orisinil bawaan. Kita lihat pada banuang sudah sangat tua, pangulunya juga. Ini masih tetap menggunakan kayu campaga. Dan untuk pangulu, kayu langoting. Jadi ini langoting yang sudah tua, tampaknya seperti ini ya. Kita bisa bandingkan dengan ini. Oke. Model ini saat ini lebih akrab disebut dengan pasole. Jadi pangulunya cenderung lebih memanjang keluar dan lurus dibanding pangulu model seperti ini. Untuk sumpahnya ini campuran, ada kuningannya dan juga logam-logam dulu. Sudah terbuka ini, sudah kelihatan kayunya dalam. Ini sudah robek faktor usia. Coba kita lihat isinya. Wah, mantap. Ini kecil, tapi untuk ukuran sekecil ini dia memiliki ketebalan yang di atas rata-rata. Karena biasanya kalau kecil seperti ini dia tidak terlalu tebal. Yang saya dapati ya, di luar yang belum pernah saya lihat atau saya belum pernah dapati. Sini pamor khasnya juga motif dato-dato yang bagaimana? Dia tidak terlalu rapat, tapi motifnya jelas, seperti gumpalan-gumpalan di mana berpadu bunga garam yang terang, kemudian bunga garam yang agak gelap dengan warna abu-abu yang bukan bahan bunga garam. Nampak juga baja masih utuh, leher masih utuh sampai ke ujung. Boleh dikata ini usianya sudah sangat tua. Ini ukurannya. Di antara yang lain ini termasuk cukup besar untuk koleksi yang ada di sini untuk badik Makassarnya. Tabu-tabu dari perak, sumpahnya juga, dan sepertinya semua masih orisinil. Pangulu ini sepertinya santigi yang gelap, sudah mendekati hitam, santigi yang sangat tua, dan bari. Cuman barinya ini tidak terlalu jelas mungkin. Nanti dilihat langsung baru kelihatan. Kita buka. Wah, ini tidak kalah kerennya juga. Kembali dengan pamor dato-dato. Ya, jelas ya dato-datonya. Seperti yang tadi juga, ada kombinasi bunga garam, bahan yang berwarna abu-abu, ada juga urat talasa. Dan uniknya di sini bajanya termasuk tinggi. Jadi mulai dari leher kelihatan jelas ada baja dan sampai ke ujung. Ini termasuk tinggi di sini dibanding yang lainnya. Kita lihat sebelahnya. Pamor kiri dan kanan cenderung hampir sama. Sini guratan yang tidak putus sampai ke ujung dan kembali lagi di sini. Di dalamnya dihiasi bunga garam. Ini juga bulatan, ada guratan, ada lagi bunga garam di dalamnya. Dan ini juga memiliki lapisan lagi di bawah yang berwarna keabu-abuan. Punggung ada pamornya. Jadi kalau dilihat langsung di sini banyak garis-garis yang menandakan dia juga saat ditempa memiliki banyak susunan dan dilakukan pelipatan atau melipat bahan pamor pada saat ditempa. Nah, satu lagi. Ini model-model panggulnya kurang lebih hampir sama. Modelnya, dia ujungnya tidak terlalu menunduk.
ini saya bingung kalau penghulunya nih, sepertinya Tonasa Camba iya tapi yang sangat gelap, dan bisa juga kayu landra hitam pekat. Cuman ya saya belum bisa mengidentifikasi pasti kira-kira kayunya dari apa, tapi prediksi saya dua. Kalau bukan kayu landra, Tonasa Camba yang memang sudah betul-betul tua. Masih orisinil, perhiasan tabu-tabu dari aluminium dan tempat pakai atau tempat melilit tali di sini. Biasa juga disebut toli. Ini fungsinya sebenarnya tempat diikat tali ya di antara satu sampai ke atas agar lebih memudahkan kalau dibawa pada zaman dulu, diikat, diselip. Kita lihat isinya. Wow, amazing. Jadi kita belajar dari pusaka, jangan selalu melihat hanya tampak luarnya saja. Mungkin tadi pertama kita lihat pakaiannya begitu biasa, sederhana, perhiasannya bukan perak dan segala macam, tapi isinya ini luar biasa. Materialnya keperakan juga, lebih terang dari yang sebelumnya. Dan lipatan pamornya ini dato-datonya sangat kecil. Jadi secara metallurginya pada saat ditempa ini memiliki lipatan yang banyak, bisa saja mungkin sampai ratusan layer atau ratusan susunan. Karena saya pernah mencoba membuat body baru waktu itu sampai menjadi 200 layer atau 200 susunan. Dan kalau saya bandingkan dengan ini, kurang lebih hampir sama. Bahkan ini lebih lagi, lebih rapat dan lebih kecil dato-datonya. Itu kalau dilihat langsung lebih jelas. Jadi bisa jadi ini layernya, susunannya itu melebihi dari yang pernah saya buat, yaitu 270. Ini bisa jadi di atasnya. Dato-datonya cantik ini. Selain dato-dato, ada juga alur-alur lurus seperti leko AC. Jadi mungkin bisa saja pada saat ditempa melakukan pola susunan leko AC, kemudian dibuat lagi tempat lipatan dengan pola yang akan menghasilkan dato-dato. Punggungnya itu baja. Jadi pamor tidak naik sampai di punggung. Jadi baja di tengah dijepit oleh pamor kiri dan kanan, tapi bajanya itu naik sampai ke atas. Ukurannya juga sangat ideal dengan ketebalan standar. Meskipun ketebalan standar artinya tidak di atas rata-rata, tapi ini termasuk kuat karena bajanya naik sampai ke punggung. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Beliau juga adalah penggemar pusaka. Dan serunya kali ini saya ditemani beberapa teman saya yang sudah tidak asing lagi di dunia persilatan. Mari kita perkenalkan dulu. Tolong kameramen. Dude Hernia. Masa joko-joko Ini yang dikasih masih TV. Halo guys, saya mau prank teman aku guys. Kebetulan ada teman saya yang baru datang lagi. Beliau adalah salah satu artis yang dikenal di dunia industri hiburan. Mari kita sambut beliau, Ariel Ngoa. Ariel. Iya. Dari mana Bang Ariel baru datang? Dari tadi Pak. Allah. Bagaimana kabar Prancis? Ya agak aneh nih, kacau-kacau di sana. Kacau-kacau. Saya kira terakhir ketemu Rossi di Prancis, padahal kan dia di Itali. Kemarin telepon-teleponan tapi saya kurang tahu kabar dari Pak Irfan juga. Bagaimana Bang Dude Hernia? Langsung ini kan. Live gitu. Wah, ulangi dulu lihat tidak ada saya baru masuk belum. Ih. Emang masih ulangi deh. Ulangi deh. Kalau kita yang sibuk membersihkan sebilah badi atau tompang, coba kita lihat badi apa yang ditompang ini Bang. Wis, Sapukan lah. harusnya saya review Yang juga tadi. Nah, kita lihat contoh sekalian ya.
Kita lihat contoh cara matompang di sini. Ini. Sini di sini. Coba Om, perlihatkan mukanya dulu. Berikan senyuman terindah. Asik. Nah, seperti itu keseruan kita di sini bersama teman-teman. Jadi kita sambil bersilaturahmi ya. Jadi dunia pusaka yang menghubungkan kami semua bisa saling kenal, saling akrab, membangun suasana kekeluargaan. Ya, bersamaan yang penuh canda tawa ya. Itulah yang bikin hidup lebih hidup. Oke. Sampai di sini dulu wisata pusaka kali ini. Sampai jumpa di episode video yang selanjutnya. Terima kasih dan salam pusaka.